Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, tetap semangat, Allah Akbar. Kali ini bersyukur pada Allah berjumpa lagi dengan saya Juahir SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SDN Makassar 01. Dalam perjumpaan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran yang keempat semester 1 yang bertema tentang ayo membayar zakat. Baik, langsung menuju kepada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam pembelajaran kali ini, kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu mengenal makna zakat. Yang berikutnya menyebutkan macam-macam zakat, dan yang ketiga menyebutkan orang yang berhak menerima zakat. Dan yang keempat menjelaskan hikmah berzakat. Mari kita bahas satu persatu dari pembahasan ayo membayar zakat ini. Baik anak-anak, di dalam kehidupan kita bisa menyaksikan pada keluarga kita, orang sekitar kita untuk mendapatkan penghasilan, dan penghasilan itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada kalanya dengan cara berusaha dengan berdagang. Dengan berdagang ini dia mendapatkan hasil yang mana hasilnya bisa untuk keperluan sehari-hari. Ada kalanya bertani. Mungkin kesehariannya untuk mendapatkan hasil itu dia dengan cara bertani. Ada kalanya juga dengan pegawai kantoran di bank, di instansi-instansi atau lembaga perkantoran yang lain, dan ada kalanya yang berkebun, dan tidak lupa lagi ada yang mungkin bekerja di sebagai nelayan, dan masih banyak sekali jenis pekerjaan yang bisa menghasilkan uang atau harta. Nah, dari beberapa contoh pekerjaan yang menghasilkan uang untuk kepentingan sehari-hari ini, ternyata kita sebagai umat muslim ada kewajiban yang harus kita penuhi, yakni mengeluarkan sebagian harta yang kita peroleh melalui berbagai macam bentuk pekerjaan itu. Artinya, harta yang kita miliki ini ada sebagian hak yang harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, tentu kalian sudah tahu kan apa yang menjadi tema kali ini, yakni ayo membayar zakat. Yang pertama yang perlu kita pahami ya, memahami arti zakat, terus kedua macam-macam zakat, orang yang berhak menerima zakat, dan kemudian hikmah berzakat. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, pengertian zakat. Pengertian zakat seperti halnya rukun Islam yang lain, sholat, puasa, haji, syahadah, itu juga ada pengertian secara bahasa, ada juga pengertian secara istilah. Nah, begitu pula zakat. Apa zakat menurut bahasa? Zakat menurut bahasa banyak di antaranya, ini ada 4 yang saya tampilkan di sini. Yang pertama al-barokatu, keberkahan. Ada juga al-nama, pertumbuhan atau perkembangan. Ada juga at-toharotu,
Zakat itu mempunyai makna at-thaharatu, maknanya adalah membersihkan atau mensucikan. Kenapa zakat secara bahasa disebut membersihkan? Ingat, apapun yang kita terima itu ada hak untuk dikeluarkan. Saya ambil contoh satu. Ketika kita menerima oksigen melalui hidung yang disebut kita bernafas, maka oksigen itu tidak boleh kita tahan terus. Harus segera dikeluarkan. Kalau tidak, maka akan terjadi ketidaksehatan pada diri kita. Nah, proses mengeluarkan itu disebut membersihkan atau mensucikan. Begitu pula harta yang kita terima, setelahnya kita pakai beberapa yang pokok untuk kita, dan begitu pula ada sebagian yang perlu kita bersihkan untuk orang lain. Nah, zakat menurut bahasa juga ada pengertian yang disebut as-shalahu, keberesan atau kemaslahatan. Nah, ini zakat menurut bahasa. Kemudian, zakat menurut istilah. Anak-anak, zakat menurut istilah itu ialah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nisab. Maksudnya kenapa kok disebut harta tertentu? Iya, tidak semuanya harta wajib dikeluarkan zakatnya. Dan begitu pula kenapa harus mencapai satu nisab? Itu sebagai aturan bahwa harta tertentu yang dimiliki yang sudah mempunyai batas nisab itu. Nah, kalau toh memang belum sampai satu nisab, setahun atau ukuran tertentu untuk diwajibkan zakat, kemudian kita ingin melakukan ibadah berupa mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki, itu bukan zakat, bisa disebut infak ataupun sedekah. Jadi zakat itu sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Selanjutnya, macam-macam zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Yang kedua, zakat mal. Diambil dari bahasa Arab malun, artinya harta. Apa sih zakat fitrah itu? Zakat fitrah secara pengertian adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya. Berapa? Sebesar 2,5 kg, atau kalau dijadikan ukuran liter 3,5 liter setiap orang. Apakah semua manusia itu wajib mengeluarkan zakat fitrah? Tidak. Ada orang yang menjadi syarat wajib atau disebut syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama, beragama Islam. Jadi orang muslim lah yang wajib mengeluarkan zakat. Kalau kita melihat manusia dan mungkin tidak beragama Islam, ya tidak wajib zakat. Siapa orang muslim yang berkewajiban membayar zakat? Laki-laki, perempuan, bayi, anak-anak, atau lanjut usia. Yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Dan yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Nah, sekarang zakat mal. Zakat mal yakni mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Apa yang disebut nisab? Nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Seperti contoh, jika seseorang memiliki 85 gram emas selama 1 tahun, zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5%, atau jika harga emas 1 gram
yakni sebesar 400.000 rupiah, maka nilai nisabnya adalah 85 gram kali 400.000 rupiah, sehingga menjadi 34 juta rupiah. Maka zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5% dari 34 juta rupiah itu senilai 850.000 rupiah. Berapa tadi? 850.000 rupiah. Nah, anak-anak, syarat wajib zakat yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Pemilik harta telah balik atau berakal. Harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Nanti di pertemuan selanjutnya ada harta yang jenis harta yang wajib dizakati. Berikutnya, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Nah, yang kelima, harta tersebut milik sendiri. Nah, jenis harta yang wajib dizakati itu apa saja? Apakah semuanya harta itu wajib dizakati? Oh, tidak. Yang pertama, perhiasan emas dan perak yang disimpan. Yang kedua, uang simpanan yang telah mencapai 1 nisab. Dan yang ketiga, harta atau uang yang telah diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Sedangkan yang keempat adalah harta pertanian, misalnya padi dan palawija. Yang kelima, binatang ternak, misalnya kambing, sapi, dan kerbau. Dan yang keenam, barang temuan, misalnya perhiasan uang logam yang terbentuk dari emas atau kunci yang bernilai tinggi. Itu juga merupakan bagian dari jenis harta yang wajib dizakati. Baik, kita lanjutkan bagian yang ketiga, yakni orang yang berhak menerima zakat. Anak soleh dan solehah, sudah siap kita melanjutkan orang yang berhak menerima zakat? Oke, sudah siap. Yang pertama yang perlu kita ambil sebagai dasar yakni Quran Surah Taubah ayat 60. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yakni zat yang maha mengetahui, maha bijaksana. Berdasarkan ayat ini, setidaknya ada 8 golongan manusia yang berhak menerima zakat, yang selanjutnya disebut orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat. Siapa dia semuanya itu? Yang pertama, fakir, orang fakir. Nah, orang fakir itu siapa? Satu, yakni orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga atau tidak punya pekerjaan dan harta, tidak punya pekerjaan dan tidak punya harta untuk memenuhi kebutuhan hidup, itu disebut fakir.
Yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, bedanya fakir dan miskin, kalau fakir itu tidak punya pekerjaan, juga tidak punya penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kemudian kalau miskin punya pekerjaan tapi hasilnya tidak mencukupi kebutuhan. Misalnya dia bekerja punya penghasilan Rp50.000, sedangkan kebutuhannya Rp100.000, maka orang tersebut kategori orang miskin. Selanjutnya, amil, pengurus zakat atau disebut amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Walaupun dia kaya, tapi kalau dia statusnya adalah amil, maka dia juga berhak untuk menerima zakat. Apa dasar yang untuk menerima zakat? Karena dia menjadi amil. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang bukan Islam atau non-Islam yang berkeinginan masuk Islam. Untuk masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Yang kelima, orang yang berutang, yaitu orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Jadi dia punya hutang karena memang untuk kepentingan yang sangat penting, bukan karena untuk maksiat ya. Kemudian atau dia punya hutang tapi dalam rangka hutangnya itu untuk memelihara persatuan umat Islam, supaya tidak ada konflik, dia mengeluarkan biaya untuk mendamaikan konflik itu. Padahal biaya yang dikeluarkan itu hasil dari hutang. Maka seseorang seperti itu wajib berhak menerima zakat. Yang keenam, orang yang berjuang pada jalan Allah atau disebut fi sabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Karena sekarang sudah tidak ada peperangan, maka menurut pendapat ulama menyampaikan bahwa fisabilillah itu mencakup kepentingan umum seperti mendirikan masjid, mendirikan musola, sekolah, madrasah, rumah sakit dan sebagainya. Nah, yang ketujuh, hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Mungkin zaman sekarang sudah tidak ada budak ya. Terus yang kedelapan, ibnu sabil, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Jadi ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat sesuai di dalam Quran surah At-Taubah ayat 60. Selanjutnya, yang terakhir di dalam materi ini, hikmah berzakat. Apa sih hikmah? Kok kita ini sebagai orang muslim disuruh zakat? Ternyata banyak hikmahnya. Di antaranya, 1, membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, dari sifat tamak ataupun rakus. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Siapa orang yang membantu kesusahan dan kesulitan orang lain, maka Allah akan membantu orang tersebut. Berikutnya, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Dan yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Kenapa? Karena apapun yang kita terima itu besok akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak melatih sedini mungkin bagaimana kita mendapatkan harta dengan cara halal ataupun haram, kemudian bagaimana cara menggunakannya dan lain sebagainya, maka besok kita akan menjadi orang yang merugi. Akan tetapi kalau kita dari sedini mungkin menyadari bahwa harta yang kita peroleh itu harus dengan cara yang baik dan benar, dan kemudian kita gunakan dengan baik dan benar. Di samping itu, kita tidak lupa untuk menyisihkan sebagian harta kita
digunakan untuk menolong sesama dengan cara berzakat. Yang terakhir, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kita dititipi oleh Allah harta untuk diberikan kepada orang, sebagian diberikan kepada orang lain, maka memberikan kepada orang lain ini Allah sudah memberi janji kepada kita bahwasanya saat memberi, sedang memberi, ataupun setelahnya memberi itu, kita diberi balasan yang tidak terhingga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat dan kita semuanya dibimbing oleh Allah untuk bisa memahami materi pelajaran agama Islam ini, dan kita dibimbing oleh Allah untuk senantiasa menjalankan dengan tulus ikhlas atas segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.